menggantungkan nasibnya kepada orang-orang yang mereka percaya. Wahai jiwa yang mendengar seruan, jaga dirimu di tengah keramaian. Bukan semua yang bersorak berjalan. Sebagian tersesat dalam kesenangan. Petunjuk telah turun dengan cahaya, bukan hanya untuk dilihat, tapi dilakoni. Jika hatimu telah meniti yang hak, mereka yang sesat tak dapat melukaimu. Jangan resah pada gelapnya sekitar. Bila di dadamu telah menyala sabar, tak usah gentar pada bisikan yang batil. Jika ruhmu kokoh pada janji yang adil, Allah tak akan bertanya siapa di sisimu, tapi siapa dirimu di hadapannya. Siapa dirimu di hadapan Allah. Allah tidak akan menanyakan siapa gurumu. Allah tidak akan menanyakan siapa yang kau ikuti. Tak dilihat rupa, tak dilihat gelar, atau warisan darah yang katanya mengalir, melainkan batin yang jujur dalam ketundukan. Kelak engkau pulang itu sendiri, bro. Jangankan berbicara hari kiamat, kalian mau nonton sepak bola, masuk ke lapangan, itu ndak bisa satu tiket untuk 2 orang. Masa iya kamu mau maksa masuk lapangan sepak bola? Udahlah pak, kita ini cucu-cucu yang istimewa loh. Ini satu tiket boleh dong berdua. Namanya tiket satu ya satu orangnya. Allah tidak akan bertanya siapa yang ada di sisimu, tapi siapa dirimu di hadapan Allah. Allah tidak melihat rupa, tidak melihat gelar, tidak melihat warisan, melainkan batin hati yang jujur dalam ketundukan. Kelak engkau akan pulang sendiri di hadapannya. Di hadapan Allah tak ada yang bisa sembunyi. Amalmu akan bicara, niatmu akan bersaksi, rahasia hati dibuka tanpa permisi. Jalan keselamatan bukan pada keramaian, tapi di keheningan yang mengenal Tuhan dengan sungguh. Jaga dirimu, wahai sang pencari makna, karena surga itu bagi yang setia, bukan bagi yang mencintainya. Kalau itu nyanya habaib loh. Gelasnya warna pink, cakep oi. Masih 1400, tambah dulu dong sampai 3000. Selamat malam. Nanti akan saya jelaskan ya. Sesekali kita membahas jalan pulang. Artinya apa? Mereka yang selalu mengandalkan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, tapi salah cara. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, gitu kan. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, jagalah dirimu.
Jaga dirimu di tengah keramaian. Tidak hanya kegaduhan, tapi keramaian, apapun itu. Bukan semua yang bersorak berjalan. Sebagian tersesat dalam kesenangan mereka. Maknanya apa? Ini ajakan kepada hati yang sadar untuk selalu berhati-hati. Di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah goncangan kepalsuan, tidak semua yang tampak ramai atau yang tampak hidup itu benar-benar berjalan menuju kebenaran. Banyak yang terjebak dalam kenikmatan dunia dan lupa pada arah kemana ia harus pulang nantinya. Petunjuk telah turun dengan cahaya. Cahaya Allah bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dilakoni. Jika hatimu telah meniti yang hak, mereka yang sesat tak akan dapat melukai. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua cahaya yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ia hanya bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Jangan ikutin mereka yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya selalu mungkar. Tuh kan, kalau Muhyiddin ya kayak gitu, pengennya mati mulia, tapi hanya keinginan saja. Jika seseorang sudah istiqomah di atas petunjuknya, maka kesesatan orang lain tak akan menyesatkannya. Artinya tidak akan membahayakan bagi orang-orang yang memang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ini sesuai loh dengan ayat. Tidak akan membahayakanmu orang yang sesat jika kamu telah mendapatkan sebuah petunjuk. Ingat, petunjuk tidak selalu datang dari keramaian. Petunjuk tidak datang dari ketenaran. Jangan resah pada gelapnya di sekitarmu. Yang penting, kamu di ruangan ada cahaya, masalah di luar gelap itu jangan dihiraukan. Karena tidak akan berbahaya bagimu. Bila di dadamu telah menyala kesabaran, tak usah gentar pada bisikan-bisikan yang batil. Karena kesabaran adalah realita dari petunjuk. Jika ruhmu kokoh pada janji yang adil, ini menggambarkan kondisi dan kesadaran batin seorang hamba. Dunia bisa gelap kapan saja, penuh fitnah. Tapi jika hatimu dipenuhi dengan sabar dan iman, maka cahaya itu akan menuntunmu. Kebatilan bisa berbisik, tapi tak akan menggoyahkan hati yang teguh. Allah Karim, Allah tidak pernah bertanya siapa yang ada di sisimu, saudara. Tapi siapa dirimu di hadapanku, kata Allah. Iya, Allah tak tanya siapa di sisimu, tapi siapa dirimu di hadapannya. Tak dilihat rupa, tak dilihat gelar, tak dilihat warisan, melainkan batin yang jujur dalam ketundukan. Makanya namanya Kiai Rampa itu tidak salah kalau pakai nama Abdillah, karena adalah hamba Allah selamanya.
Assalamualaikum Kiai Rampak. Waalaikumsalam Gusku. Kameranya dereng kenging niki. Nggih, masih di bawah umur, Gus. Coba cah-cah ya pengikut setiamu toh Gusila. Sinten? Cah-cah iki lho. Sing duwe HP iki lho. Ikut sampean gitu. Karena dia tahu kalau kesetiaan itu akan membuahkan surga. Tidak perlu mengikuti yang palsu-palsu untuk mendapatkan surga. Cukup setia. Saya mohon maaf Gus, pakai kacamata biar nggak kena sihir saya Gus. Tema hari ini apa Kiai Rampak? Kenapa Gus? Tema hari ini apa? Jalan pulang yang terjaga. Iya Gusku. Makanya Gus, saya hanya mengingatkan bahwa Allah itu tidak akan menanyakan siapa yang ada di sisimu, kamu lahir dari siapa, tidak akan ditanyakan oleh Allah. Tapi Allah akan menanyakan siapa dirimu di hadapanku. Kamu sudah tahu saya ini tidak melihat rupamu, saya tidak melihat gelarmu, saya tidak melihat warisanmu. Tapi yang saya lihat adalah batin yang jujur dalam ketundukan. Tidak masalah dari manapun kamu berasal, yang penting kemana kamu akan pergi. Ya kan? Tidak penting dari mana asalmu, yang penting sekarang kamu ada di sini. Mana tanggung jawabmu? Tiketmu mana? Dibawa guru saya. Siapa gurumu saya nggak nanya. Allah tidak menilai berdasarkan status sosial. Benar nggak Gus? Allah tidak melihat keturunan, bahkan popularitas. Tapi Allah melihat keimanan, kejujuran, niat, dan ketundukan hati. Ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Kasih tepuk tangan. Apa benar katanya? Taraful ini Rabi Nasabi. Nawa nih kok. Banyak Gus dalil tentang itu. Innallaha la yanduru suwarikum walakinallaha yanduru. Tuh. Saya hanya mengingatkan, kelak kita ini akan pulang sendirian tanpa teman. Makanya sekarang mumpung kita ini masih hidup, rajin-rajinlah berjamaah. Menyendiri itu baik, tapi kalau kemana-mana sendirian ya suwung namanya. Jeru iki. Jeru lah, jeru. Jeru. Terima kasih Pak Slamet sudah nge-like. Gus, wayahe jenengan masuk pakai akun satunya. Nanti naik di sini biar pada follow jenengan nanti. Tani radi pekrin. Namanya kok mboten enten anu colokan. Oh. Wahai saudaraku semuanya, kelak kalian akan pulang sendirian. Tidak ada temannya, apalagi ditemani para habaib. No. Lawang di dunia aja kalian sudah ditinggalkan, apalagi di akhirat. Mending ikut Kiai Rampak ke surga. Di hadapannya tak ada yang bisa sembunyi. Amalmu akan berbicara, niatmu akan bersaksi.
rahasia hati dibuka tanpa permisi, akan nampak semua. Kan saya sudah dapat secarik kertas dari muhdor jamin masuk surga. Coba sebelum untuk masuk surga dibawa ke pegadaian dulu, laku nggak? Itu kertasnya digadein, coba ada nilainya nggak? Bisa nggak buat pinjam ke bank, buat jaminan? Gini ya, setiap manusia akan kembali kepada Allah sendirian. Makanya jangan sampai kalian hidup di dunia ini sendirian. Cepat cari pasangan. Semua yang tersembunyi, termasuk niat dan isi hatimu yang selama ini kau sembunyikan, akan diperlihatkan, akan dibuka tanpa permisi. Tidak ada topeng yang bisa menyelamatkan di akhirat. Jalan keselamatan bukan di keramaian, tapi ada pada keheningan yang mengenal Tuhan. Bukan pada panggung pertunjukan. Oleh sebab itu, saudara, jaga dirimu, wahai sang pencari makna. Dengan Tuhannya, hablum minallah. Keheningan di sini melambangkan sebuah tafakkur sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun. Kita diperintahkan untuk bermuraqabah dan diperintahkan untuk berkorban. Lah, ini bener makan. Lah, mangkok. Ingat, menjaga diri itu bukan hanya secara lahir saja. Kalau menjaga diri secara lahir, setiap makna itu ada makna lahiriah, ada makna batiniah. Makna lahiriah ini berarti apa? Menjaga syariat. Ini adalah makna zahir atau makna eksoterik. Makna esoterik itu mencangkup apa? Yang pertama menjaga sholat, kemudian menjaga puasa, menjaga zakat, dan ibadah wajib lainnya. Itu makna lahir. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat secara fisik, bukan secara batin. Bilangnya saya nggak mau bermaksiat, saya nggak bermaksiat lah, hati saya menjauhi maksiat, tapi yang dipegang adalah arak. Itu sama aja. Yang mungkar itu makna-makna lahiriah dari menjaga syariat, menegakkan hukum-hukum Islam di tingkat pribadi dan sosial. Kamu daging wayam ya? Daging aku. Hal itu adalah bentuk ketaatan lahiriah yang terlihat, yang terukur. Namun ingat, agama tidak mengajarkan hanya untuk lahiriah saja.
makna batiniah itu apa? Makna batiniah adalah menjaga hati dan jiwa. Makarimal akhlak, makarim. Makarim itu artinya adalah tempat kemuliaan. Tempat kemuliaan akhlak. Apa itu? Jiwa, hati dan jiwa. Dalam tafsir Ibnu Ajibah ini menggunakan pendekatan sufistik. Makna dari jaga dirimu ini bermakna sebagai introspeksi, penyucian diri, tazkiyatun nufus. Yang pertama adalah membersihkan hati dari penyakit rohani, riya, ujub, hasad, takabur. Kalau mengaku sebagai riya itu masuknya di mana ya? Riya, ujub, hasad, takabur. Kalau menurut saya semuanya deh. Mengendalikan nafsu. Tidak mengikuti dorongan hawa nafsu. Menahan amarah dalam syahwat. Menahan amarah dan menahan syahwat. Mendidik jiwa agar tunduk pada kehendak Allah, bukan keinginan diri. Jadi agama itu nggak bisa benar menurut saya, benar menurut kalian, benar menurut mereka, benar menurut dia, benar menurut guru saya. Nggak bisa, Pak. Benar harus menurut Allah. Itu dalam urusan syariat agama. Selalu bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Hati selalu hadir, fudur, dan sadar akan pengawasan Allah. Beribadah dengan ihsan, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau nggak bisa, Allah yang akan selalu melihat kita. Menjaga niat itu juga penting dalam urusan batiniah. Semua amal harus lurus karena Allah, bukan demi pujian, bukan kekuasaan atau kedudukan. Dalam pandangan tasawuf, seseorang dianggap telah menjaga diri jika yang pertama